Dan kamu mengatakan bahwa, oh, karena aku sudah menjadi seorang pelayan Tuhan, aku berharga. Atau mungkin akhirnya kamu mengorbankan hal yang penting supaya diterima dan dikasihi. Kamu berkompromi. Ketika teman mengajakmu untuk melakukan sesuatu yang kamu tahu itu dosa, yang kamu tahu itu tidak taat, tapi supaya kamu dikasihi atau diterima atau dianggap berharga oleh temanmu itu, kamu melakukan itu. Dan akhirnya kita mengorbankan hal yang penting. Atau kita berjuang untuk menyenangkan orang lain. Kita sulit untuk menolak ajakan. Kita sulit untuk menolak sesuatu yang kemudian membuat orang itu merasa sedih atau menganggap kita ini orang yang tidak baik. Atau jangan-jangan kita melakukan banyak hal dalam hidup kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, supaya kita dipuji, diterima, atau kemudian diakui. Tapi kita tahu, Tuhan menjadikan kita berharga sebelum kita punya itu semua. Bahkan di dalam kemahakuasaan Tuhan, Tuhan tahu kita akan berdosa, kita akan gagal, kita akan menjadi orang yang mungkin tidak taat sama Tuhan, atau mungkin tidak mencari Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Setelah kita tahu kita berharga di mata Tuhan, dan Tuhan menyayangi kita, sekarang perkataan siapa yang mau kita dengar? Perkataan Tuhan atau perkataan manusia? Apakah kamu mau berharga karena perkataan manusia yang mudah berubah-ubah? Atau kamu mau percaya atau kamu yakin akan keberhargaan hidupmu dengan perkataan Tuhan yang tidak pernah berubah? Dan bahkan Tuhan sudah buktikan dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Ayo adik-adik, kamu mau mendengar perkataan siapa? Tuhan atau manusia? Itu kamu yang memilih. Kalau kamu tahu Tuhan mengasihimu, dengarlah perkataan Dia. Terimalah perkataan Dia. Kalau ada manusia yang menjelekkan kamu, yang merendahkan kamu, yang mungkin tidak mengasihimu, tapi biar kamu ingat, sekalipun ada orang-orang yang tidak menganggapmu berharga, tapi ada Tuhan yang telah menghargai hidupmu sedemikian rupa. Dan dengan kasih-Nya, Dia menunjukkan betapa berharganya hidupmu. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Hiduplah sebagai orang yang berharga. Jadilah berkat melalui hidupmu, melalui perkataanmu, dan jangan pernah merendahkan orang lain. Karena mereka pun adalah ciptaannya Tuhan. Tuhan pun juga mengasihi orang itu. Kasihilah orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah memilih-milih, tapi rangkullah mereka dengan kasih Tuhan. Sehingga mereka boleh mengenal Tuhan melalui hidup kita. Karena kita terlebih dahulu telah tahu hidup kita berharga di mata Tuhan. Dan saya mau berusaha, dan kita semua mau berusaha untuk menjadi orang yang berharga dengan hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu terkadang pengalaman hidup kami di rumah, di sekolah, dan bahkan di gereja terkadang membuat kami kecewa atau bahkan mempertanyakan tentang keberhargaan hidup kami. Tapi hari ini kami mau belajar ya Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan kami dengan begitu spesial dan berharga. Dan bahkan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah bukti yang sangat nyata betapa berharganya hidup kami. Tolong setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh hidup sebagai orang-orang yang berharga. Dan itu boleh kami tunjukkan melalui perkataan, melalui hidup kami, dimanapun kami berada, dan melalui kasih kami kepada siapapun yang kami temui. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami semua, supaya kami boleh hidup sebagai orang-orang yang berharga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah menyelesaikan sesi 2. Kamu tadi sudah mendengar betapa kita itu berharga di mata Tuhan, ya.
Bukan hanya disayang, tapi juga berharga. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, sekarang waktunya kita mau bermain dulu. Kalian sudah siap? Tapi sebelumnya, ayo siap-siap nih, Lause. Walaupun Lause di Jakarta, Lause bisa melihat kalian di layar, ya. Ini Lause pakai laptop nih, bisa lihat. Tadi waktu dengerin firman Tuhan, ada yang jalan, ada yang tiduran, itu ketahuan semua loh, ya. Ini baru pakai laptop. Bagaimana dengan mata Tuhan? Bisa melihat semua sampai ke hati kalian, ya. Nah, yuk sekarang Lose mau kenalkan dulu nih teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di Kalimantan. Siap-siap nih ya, yang bagian Zoom ya untuk ngepin ya. Nanti begitu di Lose panggil namanya, kalian gitu ya, supaya kalian kenal nanti di pin itu langsung nonjol kalian semuanya. Oke ya, siap-siap ya sebelum kita main tentunya ya. Yuk, sekarang siap-siap dulu yang jauh sekali ya, di pin ya. Lause panggil, coba lihat dari Kalimantan Timur, itu ada Tepulang. Mana Tepulang? Hai Tepulang, di pin dulu, tunggu. Iya, sebentar ya. Dicari dulu Tepulang. Mana Tepulang? Ya, oke. Selanjutnya dari Jengan Danum. Mana Jengan Danum? Ya, halo Jengan Danum. Ya, oke. Selanjutnya dari Bigung Baru. Bigung Baru. Mana? Oke. Selanjutnya dari Ongko Asa. Mana nih ya? Tunggu, sabar siap-siap ya. Kalau sudah dipin langsung gitu. Ongko Asa, yeay. Senang sekali bisa ketemu di sini ya. Sekarang kita beralih ke Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah ada Wono Agung. Sebentar ya. Kita setting siap-siap Wono Agung. Oh, videonya mati ya Wono Agung ya. Nggak nyala ya. Yo, siap-siap dinyalain ya. Oke, nanti ini lagi deh. Dipanggil lagi ya kalau udah dinyalain ya, Wono Agung. Sekarang SCP-02 Kalimantan Tengah. Oh, Wono Agung udah nyala ya? Mana coba supaya teman-teman yang lain bisa kelihatan. Wono Agung. Iya. Oke, sekarang dari SCP-02. SCP-02. Sama-sama. Dari satu, Bu. Dari satu. Oh, dari satu. Oh, ya, dari satu. Baik. Oke. Kumpulnya di Wono Agung. Oh, oke. Tadi nggak terlihat soalnya anak-anaknya. Oke. Kita lanjut nyebrang ke Kalimantan Barat. Wah, ini banyak sekali. Siap dibuka ya, dibuka kameranya ya. Yang pertama, Tanjung. Halo Tanjung. Kalian muncul di layar. Oke, selanjutnya dari Benoa. Mana ya Benoa ya? Oke. Nggak ada ya. Mana? Oh, oke. Satu lagi ketinggalan dari Linggang Mapan. Mana ya? Linggang Mapan videonya yang mana nih ya? Tunggu ya. Halo Linggang Mapan. Halo. Oke. Sekarang ke Benoa ya. Benoa. Mana ya? Sebentar ya, sabar ya. Karena ini banyak sekali loh. Benar-benar luar biasa loh nih ya. Ini yang pertama kali diadakan oleh Sinode. Tapi semuanya hadir. Benoa tadi nggak ada. Oke, sekarang
ke Sanggau. Sanggau. Siap-siap ya, Sanggau. Mana ya Sanggau? Tadi ada nih, kasihan nih yang cari-cari. Halo Sanggau. Hai, hai, hai. Wah, tuh teman-teman yang di Jakarta, yang di Denpasar bisa lihat tuh ya teman-teman yang ada di Sanggau. Oke, sekarang kita muter lagi. Ayo cari mana nih? Rayon Toba. Ya, halo Rayon Toba. Hai, hai, hai. Hai. Iya, kita muter lagi ke Balai Bekuang. Mana ya? Tadi sudah ada loh. Halo, Balai Berkuat. Hai, 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 hai. Ini ya Balai Berkuat. Ya. 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu ya langsung ke sana ya. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi ke Sekembar. Sekembar. Siap-siap ya. Yang dari Sekembar nih mau dipin nih. Hai Sekembar. Halo. Iya, wah kurang turun ke bawah. Kelihatan cuma leher-lehernya aja nih. Coba agak ke bawah biar kelihatan semua. Oke, nggak apa-apa ya, Sekembar. Oke, sekarang maju lagi mau nyebrang nih. Ada di pulau, satu pulau loh ini ya. Tempatnya di Gepeng Tayan. Mana Tayan? Halo. Iya, waktu itu kita ketemu ya di sana ya. Oke, sekarang ada lagi Sungai Demit. Sungai Demit. Hai Sungai Demit. Mana ya? Belum nongol ya. Sungai Demit. Halo anak-anak Sungai Demit. Hai, 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 hai. Iya, itu tadi di daerah Kalimantan. Apakah ada yang langsung lupa belum sebutkan? Nih, oke. Sekarang kita nyebrang ke Pulau Jawa, ya. Tenang, semuanya dapat. Sebelum ke Pulau Jawa ada dulu nyebrang agak jauh dulu ya. Pulau Dewata ini ya. Ayo, ini buat liburan enak nih ya. Tapi liburan kali ini kalian ikut PAL. Kalian tahu memprioritaskan waktu. Oke, kita ke Denpasar, Bali. Hai Denpasar. Halo. Ya. Iya toh, seru ya. Nah, sekarang kita nyebrang ke Pulau Jawa yang ada di Jawa Tengah nih ya. Mari kita lihat teman-teman kita yang ada di Pekalongan. Hai Pekalongan, hai. Halo, iya, sugeng jam Pekalongan, gitu. Oke, sekarang ke Jawa Barat. Ya, ada Bandung. Mana nih Bandung? Halo Bandung. Halo. Bahasa Bandung apa ya? Kumaha eta gitu ya. Nggak tahu damang gitu ya. Oke, sekarang kita nyebrang ke Jawa Barat masih ya. Di Reni Jaya. Halo Reni Jaya. Hai. Oke. Terus nyambung ke arah sana, dekat laut juga sini ya. Dadap. Mana ya Dadap ya? Sudah ketemu belum ini Dadap? Oh, mana nih? Sabar ya teman-teman ya. Nah, kalian yang di Jakarta semuanya bisa lihat nih. Hai Dadap. Halo Dadap. Oke, nih teman-teman yang ada di Dadap ya. Sekarang agak ke tengahan nih. Oh, masih di agak pinggir. Bukan masih di tengah sih, dekat pelabuhan tepatnya ya. Ini teman-teman dari Tanjung Priok. Tanjung Priok. Yeay, seru. Oke, terima kasih. Ini malah nyambung lagi. Nafas dulu nih Larse ya. Pelan-pelan ya. Habis dari Tanjung Priok, kita majuan lagi ke Kelapa Gading. Halo Kelapa Gading.
Hai. Halo Kelapa Gading. Nih, salam tuh buat teman-teman. Kalian di pin. Jadi semuanya bisa lihat tuh yang di Kalimantan sana ya. Oke, sekarang habis dari Kelapa Gading, kita nyebrang agak dikit agak ke ini ya. Jembatan besi. Mana ya jembatan besi ya? Halo jembatan besi. Hai. Wah, seru ya. Oke, kita agak jauhan lagi. Masih ada lagi yang belum dikenalkan ya. Kita ke Kemri dan Mogot baru. Halo dan Mogot. Weh. Nah, kita bisa ketemu di sini ya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir. Kayaknya terakhir sih ya. Dari Kementerian. Hai. Salamnya. Hai. Iya, ya. Oke, terima kasih bagian multimedia ya. Nah, anak kalian masih betah dong ikut ini kan, PAL ya. Nah, sekarang kita mau bermain. Loh, hebat dia ya, istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, tapi aku diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita juga diciptakan mempunyai pikiran, ya. Nah, sekarang yuk kita mau main, ya, sesuatu. Nanti Lause akan memutarkan potongan lagu, ya, dan kalian harus menebaknya. Yang bagian multimedia tolong bantu Lause ya, cari siapa yang duluan raise hand ya. Angkat tangan, kasih di itunya, di pin di emojinya itu ya, pakai raise hand, angkat tangan, itu nanti boleh menebak. Nah, aturannya begini. Ketika diperdengarkan potongan lagu, kalian raise hand, sebutkan lagu itu apa. Ya. Terus kalian menyanyikannya. Nah, untuk menyebutkannya bukan seluruh anak sekolah minggu, misalnya Tanjung gitu ya, gitu enggak. Tapi perwakilannya aja ya, yang boleh. Karena kalau enggak nanti kayak tawon, kedengaran gitu. Jadi satu aja. Terus kalian menyanyikannya, ya. Hadiahnya apa? Wah, luar biasa. Hadiahnya upahmu besar di surga. Ya, oke. Sudah siap kalian ya? Coba yang siap, Rasul mau lihat angkat tangannya seperti begini. Mana? Loh, mana nih gambarnya? Oke, Sungai Demit, oke, Sekembar, oke. Kelihatan loh dari sini loh, walaupun kecil-kecil, ya. Oke, kalian siap? Ini lagu yang pertama ya. Lagu yang pertama. Nah, ayo, mana nih yang angkat tangan? Apakah sudah ada? Suaranya nggak akan ada. Oh, Ada suaranya semua. oh, oke. Sebentar ya, kita ulang. Oke, siapa kedengaran tadi ya? Nggak kedengeran. Nggak ada suaranya. Nggak ada, Bu, nggak ada. Nggak ada juga. Wah, padahal di sini sih tadi ada kedengaran. Oke. Baiklah kalau begitu. Oke. Sekarang permainannya begini. Dari yang apa namanya tadi cerita. Oke ya, tebak-tebakan deh ya. Tangan ya. Oke. Di sesi pertama, firman Tuhan temanya tentang apa? Ayo, siapa raise hand? Ayo, siapa nih? Oke, dari Denpasar. Dari Denpasar. Silahkan dipin Denpasar. Nah, mereka mau jawab nih. Kira-kira tahu nggak ya? Oke, sudah dipin Denpasar. Silahkan jawabannya apa? Dibuka.
Apa? Apa? Ngomongnya yang jelas, Lause sudah tua. Jadi pendengarannya sudah berkurang. Ayo. Oh iya betul, aku disayang Tuhan, hebat. Nah, sekarang siapa lagi yang bisa jawab? Biasanya ditungguin dulu ya. Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang membawa? Firman Tuhan dibawakan oleh siapa? Ayo. Firman, oke, dan pasang lagi. Waduh, wah, hebat. Ayo sekarang dan pasang lagi. Silakan disebut. Ih, ini anak-anaknya loh ya, bukan Lausenya yang jawab loh ya. Oke, silakan Denpasar. Firman Tuhan disampaikan oleh siapa? Siapa? Ibu siapa? Aduh, maaf nih signalnya. Pasti saya tahu kalian semua bisa menjawab. Cuman ini signal ya, signalnya agak mengganggu. Apalagi Lause sudah Laila. Oh, Laila. Coba diketik. Oh, Oma Ivon. Iya, hebat Oma Ivon. Lalu tadi ada satu cucu yang menghadiri dia. Kita kasih kesempatan yang lain lagi ya. Jangan Denpasar terus dong yang jawab. Kita kasih kesempatan yang jauh-jauh ya. Soalnya dengan cepetan pencet ya. Nah, tadi ada satu cucu yang datang. Dia habis ngapain? Kemunian. Boleh jawab. Oke, bukan Tanjung ya. Tanjung yang jawab. Silakan Tanjung. Tadi cucunya itu habis ngapain? Coba. Silakan. Di unmute ya. Silakan Tanjung. Atau enggak diketik boleh juga. Oh, iya. Habis main bola. Iya, betul ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya diturunin dulu ya. Raise hand-nya. Nah, tadi cucunya itu dia bilang dikasihi Tuhan kan, dia merasa dikasihi Tuhan karena apa? Oke, jembatan besi. Silakan jembatan besi. Silakan jawab. Boleh diketik, boleh ngomong bareng-bareng. Pintar main bola. Iya, sudah pintar main bola. Karena dia ngapain lagi? Baca Alkitab, menolong orang. Iya, karena melakukan perbuatan baik. Sehingga dia disayang Tuhan. Nah, ini nih. Tapi sebenarnya yang kenapa Tuhan sayang kamu? Yang Tuhan mau, kamu tahu dari firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan itu, apa sih? Kenapa kamu disayang Tuhan? Ayo. Mana? Nggak ada? Di skip dulu ya. Nggak usah akan kenalin dulu nih. Ada beberapa lagi teman-teman. Oh, karena Tuhan terlebih dahulu menyayangi kita. Betul sekali. Karena Tuhan lebih dulu menyayangi kita. Nah, sekarang ini tuh di skip dulu pertanyaannya. Ada lagi ya, ada yang belum disebut tadi ya. Oke, kita menuju ke Guru Injil Verius di Kalimantan Barat. Ini game pemberi apa nih ya? Langsung kurang tahu nih. Mana? Oke, Guru Injil Verius, selamat siang. Ya, ini
dari Kalimantan Barat. Terus kita bergeser ke yang jauh lagi ya. Ada di Nias nih. Guru Injil yang ada di Nias, teman-teman. Kita yang ada di Nias juga ikut loh. Sebentar ya, kita pin dulu ya. Mana? Sudah? Jangan-jangan sudah terlempar karena signal ya. Oke, nanti kalau masuk kita kenalin lagi ya. Nah, sekarang ada yang di Bogor, ya. Nias mungkin sudah masuk nih. Nias sudah masuk kah? Nias ada. Oh, tidak ada videonya ya. Nah, ini dari Nias ya. Guru Injil Sri Pinaring ya. Tapi tidak ada videonya. Oke, kita lanjut lagi. Pemberi Bogor. Pemberi Bogor. Bisa dibuka kameranya. Mungkin ada teman-teman yang ada di sana. Mana nih Pemberi Bogor? Oh, tidak ada videonya. Tidak bisa dibuka videonya. Ya, baik. Nah, sekarang nih kita nyebrang lagi yang mau di ujung Pulau Jawa nih, yang mau nyebrang ya. Ke Pemberi Banyuwangi. Oh, Banyuwangi tadi itu Ibu ada Lause atau Guru Injil Sri Pinaring ya, Banyuwangi tadi. Banyuwangi. Halo Banyuwangi. Halo, senang sekali. Iya, hore Banyuwangi tuh ya. Teman-teman di Kalimantan bisa mengenal kalian, bisa tahu ya, bukan mengenal. Oke, sekarang kembali lagi nih ke Bali di Punggak Bali, Kerobokan ya. Di Bali itu ada dua, di Denpasar sama di Kerobokan. Mana nih ya yang di Kerobokan? Coba, tadi kan Denpasar udah. Oh, oke. Tidak ada. Baiklah. Oke. Kalian masih kuat nih? Masih semangat kan ya? Loh, di sini semangat banget nih. Sampai ngos-ngosan, sampai kepanasan gitu ya. Oke. Kita coba lagi kali ya lagunya tadi ya. Mungkin sudah bisa atau mungkin belum. Kalau belum kita pertanyaan selanjutnya ya, yang ke-110 pertanyaannya. Oke. Di segmen kedua, firman Tuhan temanya apa? Silakan angkat tangan, raise hand. Waduh, Denpasar lagi nih buru-buru. Waduh, Denpasar. Kita kasih kesempatan yang lain nih. Semangat sekali nih teman-teman kita di Denpasar ini. Oke, Pemberi dan Mogot ya. Silakan Pemberi dan Mogot sesi kedua tadi, firman Tuhannya temanya apa? Oke, silakan di-unmute atau diketik. Oke, sayangilah sesama manusia temanya. Oke, kalau dari Reni Jaya apa? Boleh diketik, boleh diomongin. Dari Reni Jaya temanya apa tadi? Yang pertama aku istimewa, aku istimewa, aku berharga. Yang kedua apa? Aku disayang, aku istimewa di mata Tuhan. Oke. Nah, dari Bandung nih, pertanyaan dari Bandung ya, untuk pertanyaan untuk Pemberi Bandung. Siapa yang menyampaikan firman Tuhan di sesi kedua? Itu sudah raise hand. Yuk. Habis ini Pemberi Kalimantan, waduh, banyak sekali. Pemberi Bandung. Mana nih? Silakan firman Tuhan tadi disampaikan oleh siapa? Mana ya jawabannya ya? Siapa? Ani. Oh, Lose Antoni. Ya, terima kasih. Nah, karena Kelapa Gading sudah raise hand, ayo pertanyaan ke-1001. Nih ya. Pertanyaan ke-1001 ya. Tadi mana tuh Kelapa Gading? Nah, Kelapa Gading ya tadi.
Oke kan? Nah, sekarang pertanyaannya ke 1001. Siapa nama Lawson? Enggak, bercanda. Bercanda. Ya, pertanyaan ke 1001. Nih ya. Oke. Pertanyaan ke 1001. Gap pemberi pulang itu ada di Kalimantan mana? Ayo, nggak boleh pulang nih yang jawab ya. Gap pemberi teman-teman sekolah minggu tepulang itu adanya di gap pemberi Kalimantan mana? Angkat tangan. Oke. Aduh, Bigum Baru. Oke, Bigum Baru boleh. Klasis Bigum Baru. Oke ya. Silakan. Tetangga hanya nih yang jawab. Oke, Bigum Baru. Tepulang itu di mana? Di Kalti. Tetanggaan ya, tetanggaan. Oke, betul sekali. Nah, waktunya masih ada ya? Kayaknya kalian udah beres. Coba sekarang semuanya bisa bergerak ya, berdiri karena kita mau melanjutkan ke sesi 3 ya. Nah, kalau sudah siap nih, kita mau langsung ke sesi 3. Sebentar ya. Nah, Lose ini sudah tua, jadi Lose harus melihat dulu catatan. Sudah siap semua? Kalau sudah siap semua, coba angkat tangan. Angkat tangan semuanya. Mana nih ya angkat tangan dari Bigum Baru, angkat tangan dan Pasar. Oke, sudah. Tanjung sudah siap. Kemudian sudah. Oke, yuk. Semuanya duduk kembali. Karena lagunya kayaknya nggak bisa diputar, ya nggak apa-apa ya. Kita udah refreshing sebentar, ya kan? Nanti di gereja masing-masing juga masih ada tuh games ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi 3. Yuk kita mau persiapkan hati kita mau berdoa bersama-sama ya. Masuk ke sesi 3, kita berdoa. Gimana? Kalau kita berbicara kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan. Ya, karena kita sayang Tuhan, kita berharga di mata Tuhan juga. Kita istimewa dan bisa berbicara kepada Tuhan. Yuk kita siapkan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan beri kekuatan kepada kami sampai siang ini. Kami bersyukur boleh ikut ambil bagian dalam PAL Sinode Gap Pemberi. Saat ini ya Tuhan, kami mau melanjutkan di sesi yang ketiga. Tuhan tolong kami untuk bisa mengerti firman Tuhan. Biarlah kami menaruh hati kami, pikiran kami semuanya hanya tertuju kepada Tuhan. Roh Kudus, beri kami pengertian agar kami bukan hanya mengerti, tapi kami mau melakukan firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, siap-siap ya, kita masuk ke sesi 3. Kak Antoni. Wih, Lihat nih. Bagus gak Kak Ivon pakai topeng pink. Pink. Wah. wow, Bagus kan anak-anak, adik-adikku tercinta? keren. Hmm, Kenapa nih kok pakai topeng? Mau pesta topeng apa? bukan, topengnya setengah lagi. Mm-mm. Ini sebagai gambaran orang Kristen palsu. Mungkin kalian, mungkin juga Kak Ivon, mungkin juga kau Kak Antoni. Kita bisa jadi orang Kristen palsu, ngakunya anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus. Mungkin kita juga nangis-nangis minta ampun sama Tuhan, tapi ternyata kita masih pakai topeng. Sehingga orang lain melihat kita, kok orang Kristen begitu? Kok anak Tuhan Yesus begitu? Gitu. Padahal topengnya cuma setengah. Betul juga sih. Banyak orang yang memamerkan topeng seolah-olah dia keren, dia baik, menarik. Orang Kristen yang sejati katanya. Nyatanya itu hanya sebuah topeng, Iya. bukan aslinya. Betul, padahal tugas kita
harus menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Semua orang, bukan pilih-pilih orang kan Tony? Betul, Kak Ivon. Iya. Dan Kak Ivon tahu kan, kalau pakai topeng itu kan nggak bisa selamanya. Pasti satu waktu harus dicopot. Harus dicopot dan suatu saat orang lain pun akan melihat, lah aslinya kayak gini. Kita tertipu. Saya pikir dia anak Tuhan yang baik. Iya, jadi pakai topeng tuh nggak bisa selamanya. Iya, walaupun topengnya cantik ya, bagus. Tapi tetap menjadi orang Kristen tidak boleh Kristen topeng. Tidak boleh Kristen yang palsu. Harus yang asli. Otentik. Iya, yang jadi terang dan jadi berkat buat banyak orang. Betul. Iya. Oke, buka dulu deh ya. Buka. Dulu. Ngapain pakai topeng-topeng ya? Iya. Ini juga cantik kan Kak Ivon? Cantik. Oke, topeng kita simpan di sini. Ya. Kak Ivon, Ya. makanya kita perlu menjaga hati supaya kita tidak hidup di dalam kemunafikan pakai topeng. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Suruh menjaga hati. Iya. Wah, Kak Ivan teringat satu lagu. Lagu? Iya, Lagu ayo apa? dong alat musiknya dulu Oh dong. iya nih. Judulnya Lampu Merah Kehidupan. Lampu Kehidupan. Oke. Lampu, lampu, lampu kehidupan. Lampu, lampu, merah, kuning, hijau, merah, tidak lagi berbuat dosa, kuning peringatan, menjaga hati, hijau berjalanlah bersama Tuhan. Ayo kawan-kawan, ingat lampu kehidupan. Lampu, lampu, lampu kehidupan. Lampu, lampu, merah, kuning, hijau. Gimana kalau kita ajak semuanya menyanyi? Ya, ayo nyanyi sama-sama. Ayo berdiri. Lampu kehidupan. Oke, ini dia teksnya ya. 1, 2, 3. Lampu, lampu, lampu kehidupan. Lampu, lampu, merah, kuning, hijau, merah, tidak lagi berbuat dosa, kuning peringatan, menjaga hati, hijau berjalanlah bersama Tuhan. Ayo kawan-kawan, ingat lampu kehidupan. Lampu, lampu, lampu kehidupan. Lampu, lampu, merah, kuning, hijau. Wow. Ternyata dalam hidup kita pun ada lampu merahnya. Lampu kehidupan. Lampu hijau, lampu kehidupan. Lampu kuning, lampu kehidupan kita. Sesuai dengan ayat tadi ya. Betul. Jadi Waspada. kalau kita nggak waspada, kita nggak memperhatikan seperti kita memperhatikan warna lampu, Iya. wah hidup kita tuh akan penuh dengan bahaya. Iya, dan kita akan gagal menjadi terang. Kita akan gagal menjadi orang yang bisa memberkati orang lain. Betul, justru aturan itu untuk memagari kita supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Betul. Sekarang Ya. ada teman kita nih. Oke. Siapa dia? Cung Cung dan Cing Cing. Iya. Cung Cing, Cung Cing. Mari kita lihat Cung Cung dan Cing Cing. Apakah dia memberikan contoh yang jadi terang berkat atau tidak ya? Kita lihat. Sebel banget sih. Kenapa kamu? Cung Cung. Kenapa, Cing? Cing lagi sebel. Sebel kenapa? Sama teman kita yang kembar itu, Bun Teko sama Bun Teke. Aku sebel sama Bun Teko. Kamu mau Bun Teko? Aku mau Bun Teke. Kamu sebel sama Bun Teke? Iya, kok bisa sama? Berarti Hah? si kembar itu menyakiti kita berdua. Iya, aduh. Tahu nggak, dia pamerin aku handphone barunya, terus dia ngejek aku yang handphonenya masih jadul, si Bun Teko. Biarin Bun aja, Teko. biarin aja. Dia bilang katanya dibeliin bapaknya.
Bagus handphonenya, Cung. Tapi katanya cicilan, Cung. Cicilan. Makanya Cincing berpikir begini. Ya mendingan Cincing lah. Handphone jadul tapi memuat 1 juta memori. Oh, Daripada iya. dia handphone baru tapi 1 juta sebulan. Apalagi paling baterainya juga cepet habis. Ya. Terus kamu kenapa, Cung, sama si Bunteke? Si Bunteke. Aduh. Pasti omongannya lagi ya? Iya, nyebelin banget omongannya. Omongannya? Ngomong tentang fisikku. Oh. Dia kan udah tahu kamu dari dulu juga kamu memang gendut, tuh perut Iya, tutup ini tuh. makanya aku tutupin supaya nggak terlalu kelihatan. Memang tuh mulutnya begitu tuh si Bunteke. Nyebelin banget. Pasti ngejeknya fisik. Pasti ngejeknya beginilah, begitulah. Nyinyirin aja. Iya, ntar Kayak tadi aku. akan balas, akan ngomongin dia juga. Apa. Dia kan nilainya juga kurang bagus. Bilang sama dia begini. Apa? Mulutmu ya kayak botol parfum. Ah, Parfum isi ulang gitu. wangi tapi palsu. Iya gitu. Iya, betul. Ntar aku pakai tuh. Iya, nyinyirin aja. Terus nanti ya kalau dia gitu lagi, kita akan rancangkan balasan-balasan atau prank-prank yang menyakiti dia. Biar kapok tuh si kembar Bunteke. Iya, udah kembar kelakuannya sama. Iya. Jeleknya. Mendingan kita lah. Mending kita lah. Lebih bagus. Lebih baik. Wah, Cung sama Cincing. Mirip sama manusia di dunia pada umumnya ya. Betul banget. Mulutnya nyinyir. Aduh, suka ngomongin orang sana sini. Gosip, suka menjelek-jelekan orang dan bahkan memiliki rencana jahat tuh buat si temannya yang kembar yang namanya Bunteke. Waduh. Mungkin Ya. Kak Ivon, Kak Antoni dan kalian semua, anak-anak, guru-guru sekolah minggu, orang tua, juga seperti Cung dan Cincing. Makanya kita perlu menjaga hati dalam segala kewaspadaan. Karena kalau hati kita nggak dijaga, ya Kayak mereka. perbuatan jahat itu akan keluar. Iya. Jadi Cung dan Cincing di contoh pertama gagal menjadi terang. Gagal. Iya. Sekarang kita lihat Cung dan Cincing lagi. Tuh kasus yang kedua. Yang kedua, asik, liburan. Libur telah tiba. Hatiku gembira. Cung jangan gembira dulu Cung. Papa mama kita membuat peraturan yang masih mirip-mirip sama waktu kita sekolah. Percuma kita liburan, Cung. Masa? Ini Cincing baca sampai kaget, sampai gemeteran. Coba lihat. Tuh lihat, masa bangun masih jam 6 pagi. Hah? Ini udah kayak jadwal retret. Makanya Bangun jam 6. kita ubah aja deh. Tuh, saat teduh, sarapan. Ya, saat teduh kan di belakang, kalau enggak. Malam aja saat teduh Iya. mah. Ayo kita ubah aja ya. Iyalah, mending kita ubah aja ini. Ubah. Yuk, ubah. Lihat tuh, Cung. Masa jam 6 bangun, Cung? Iya, apa-apaan ini masa jam 6 bangun? Jam 8, Cung. Terus Jam 8. Iya. Ya, Mantap. Oke, Ini ini nggak usah coret. coret saat teduh jadinya malam. Iya, malam. Nah, berarti ini sarapan jam 8. Langsung Sarapan. habis makan sarapan. Oke, Terus 8. 8. 7 ditambah 1 8. sama dengan 8. Iya, mantap. Nah, ini nih. Ngapain reading time kayak di sekolah aja? Kita nggak usah belajar lagi. Udah reading time, free time, Free time cooking aja. time. Free time aja, panjangin. Jadi jam 8, Sampai jam 11. Ini coret aja, coret. 9 dong sarapan. Oh, sarapan mah bentar. Hmm. Paling 8.30. Coret. Coret.
free time-nya Free jadi lama. time. Nah, ini nggak usah nih. Nggak usah. Nggak usah, biar aja si Mbak yang masak. Iya. Jadi free time-nya lama deh. 8.30 tambah 3 jadi 11.30. Iya, ini Set, set, makan set, nih, set, set. makan. Itu langsung makan. Nah, ini yang penting nih. Kerja, bantu-bantu papa mama. Coret ganti tidur. Coret. Ini, tidur. 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 Yeay. Ini baru Mantap. bener. Oke. Nah, kan Nah, kalau gini kan ini kan keren. lebih enak. Lihat free time-nya jadi Banyak. 3 jam. Sip, sip, sip. Bagus, bagus, bagus. Kan peraturan dibuat untuk dilanggar. Iya. Asik kan? Liburan waktunya free time. Saat teduh nanti aja malam, ya kan? Oke. Tuhan juga tahu. Iya, ini ngapain lagi batu-batu? Udah, yuk, yuk, yuk. Kita main ya. Ya, ya pokoknya kita main lah. Yuk. Aduh. Ya. Kayak kita masih kecil ya. Iya ya ampun. Aturan yang seharusnya menolong mereka untuk hidup teratur, Iya. malah mereka ubah sesuka hati mereka. Karena mungkin mereka nggak setuju Kak Antoni. Betul. Di masa liburan kenapa mau enak-enak, kenapa masih dikasih yang susah-susah? Kenapa sepertinya bukan waktu yang bebas untuk mereka Iya. menikmati hidup. Mereka maunya mungkin di lampu hijaunya mereka, bukan lampu hijaunya Tuhan. Iya. Mungkin kamu juga begitu ya. Dikasih peraturan terus dilawan. Dikasih perintah sama papa mama terus ditolak. Bahkan nantang papa mama begini Kak Antoni, mulut melotot-melotot. Soalnya banyak yang bilang gini, peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, itu Salah dong. udah jadi slogan Iya. yang lucu-lucuan ya, tapi menakutkan juga ya. Padahal peraturan itu menolong kita supaya hidup kita tuh Iya. tertib, hidup kita rapi. Dimanapun, Betul. kapanpun. Dan itu melatih kita untuk bisa menjadi berkat. Iya, di saat kita taat justru kita akan mendapatkan sukacita. Dan taat itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Iya. Jangan kalian pikir, oh kalau mau taat, ya udah pokoknya aturan-aturan yang penting aja. Aturan yang biasa, aturan yang sederhana, aturan yang mungkin sepele, abaikan aja, nggak bisa. Iya, dan mungkin kalian juga perlu belajar nih anak-anak, adik-adikku yang tercinta. Kalau ada sesuatu yang mungkin kurang sreg di hati, mungkin dikasih tugas sama papa mama atau ibu guru atau apapun, Iya. yang nggak sreg, tanya. Pa, ma boleh nggak ini? Wah, jadi negosiasi. Diskusi. Iya, jadi jangan main sembarang langgar. Tuhan Yesus mengajarkan untuk taat pada orang tua dan pada semua peraturan yang baik. Iya, Gitu. oke. Jadi Oke. untuk jadi berkat kita harus taat sama peraturan. Dan taat itu perlu perjuangan. Iya. Dan dimulai dari hal-hal yang kecil. Kecil banget. Sekarang Sekarang yang ketiga. yang ketiga. Siapa tahu nih ya, Cung-Cung sama Cing-Cing, Apakah mereka sudah bertobat? hal yang positif yang mereka contohkan ya. Mm-mm. Nah, coba kita lihat. Yang Coba kita ketiga. Hmm, 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 Susah banget sih ini. hmm, ulangannya. Ih, nyontek. Kamu nyontek itu. Gak apa-apa, sekali-sekali nyontek gak apa-apa. Sekali-sekali nyontek nggak apa-apa. Ih, belajar yang bener. Gimana sih kamu ini nggak berintegritas? Apa berintegritas? Hubungannya sama nyontek apa? Ah, Mata Tuhan melihat apa yang kita. Cung-Cung, ini kepepet Cung-Cung, Cing-Cing kepepet. Ya meskipun kepepet nggak boleh. Boleh nggak boleh? Gimana? Kemarin Kamu juga bisa kamu jadi berkat. bohong. Bohong kapan? Enggak. Kemarin kamu bohong. Bohong apa? Kamu mecahin kaca di sekolah. Terus kamu bohong, bukan saya bu. Itu namanya bohong sama nyontek sama aja. Berarti kamu yang tidak berintegritas. Kamu udah jelas-jelas nyontek. Kamu jelas-jelas bohong. Aku
Aku nggak bohong. Kalau kamu itu bohongin ibu guru, bohongin teman-teman. Kalau aku nyontek, bohongin diri sendiri. Sama kamu juga bohongin ibu guru. Iya, tapi kan ibu guru nggak tahu. Kalau yang rugi kan aku, kalau nyontek biarin aja. Yang Yang penting kalau rugi aku. kalau aku yang rugi sekolah. Makanya. Kacanya ini pecah. Kamu juga kemarin berbuat baik biar dipamerin, biar ditepuk tanganin, kasih pujian, Cung. Supaya orang lihat tahu kalau Cung tuh baik. Itu salah. Salah, kamu juga salah. Udah, lagi ulangan ini. Udah. Yeah. Negatif juga. Kirain udah lebih baik. Iya. Tapi itulah mungkin ya. Seperti saya dan kau. Ya, Selalu saja perbuatan yang kurang baik yang kita lakukan. betul. Padahal kita sudah tahu teorinya. Tapi kita selalu gagal menjadi terang. Ya. Mm-mm. Padahal ya, kita tuh harus berjuang untuk hidup menjadi berkat, Iya. menjadi terang untuk siapapun. Tadi Cung sama Cing katanya tidak berintegritas. Wah. Ngomongnya A, dia sendiri melakukan amin. Ya, Iya. jadi kau nggak boleh. Tapi dia sendiri melakukan yang dia bilang nggak boleh. Orang lain nggak boleh, dirinya mungkin boleh. Iya, itu Seperti namanya itu. tidak berintegritas. Iya, Gagal menjadi terang. Memang susah sekali ternyata ya. betul. Jadi Padahal- apa itu menjadi terang? Bagaimana kita harus hidup menjadi terang? Menjadi terang itu bukan berarti kita memamerkan perbuatan baik kita kepada orang atau berlomba melakukan hal yang baik. Menjadi terang itu bukan tentang seberapa banyak kamu tahu firman Tuhan, seberapa sering kamu melayani Tuhan, ataupun mungkin seberapa banyak persembahan yang kamu berikan buat Tuhan. Tapi menjadi terang itu adalah bagaimana kamu bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Menjadi terang itu bukan karena kita berhasil menginjili orang sehingga orang lain jadi percaya Tuhan. Bangga, aku sudah bikin dia bertobat loh. Bukan. Lalu dia merasa diri paling benar karena orang lain gagal katanya ya. Ya. Bukan, menjadi terang itu bukan seperti itu adik-adik. Tapi menjadi terang adalah Tetap berusaha untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bahkan pada musuh kita, pada orang-orang yang menyebalkan, kepada orang yang membuat hati kita terluka, kita harus tetap berjuang untuk mengasihi mereka. Meskipun mereka mungkin gak membalas perbuatan baik kita, gak menghargai kasih kita, ataupun mungkin itu justru membuat mereka bisa jadi membenci kita. iya. Tapi ingat, Tuhan memanggil kita untuk tetap mengasihi. Kita bisa mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita perlu berjuang untuk mengasihi siapapun. Jangan melihat orang ini menguntungkan atau enggak. Jangan melihat orang ini nanti akan berbuat baik lagi sama saya atau enggak. Enggak boleh seperti itu. Tapi kita dengan tulus hati, dengan hati yang sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan, tindakan kasih itu memancar melalui hidup kita, perkataan kita, dan bahkan motivasi dalam hati kita. Iya. Dan menjadi terang itu artinya juga kita tetap bisa taat pada firman Tuhan di saat orang lain, Kak Antoni, Ya. tidak taat. Betul. Jadi kita bertahan. Orang lain mungkin melakukan ini, dosa itu karena dilakukannya banyak orang rame-rame. Tapi kita bisa nggak bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan? Kalau bisa, baru itu bukti jadi anak terang dan menjadi berkat. Meskipun kamu hanya sendiri melakukan kebenaran Iya. dan orang lain melakukan hal yang tidak baik, bukan berarti yang banyak itu benar. Iya, tetap kita yang namanya terang tuh walaupun sedikit tetap terang. Iya, terang yang kecil Iya. mengalahkan kejahatan. Terang itu pun bisa kita buktikan dengan menolong orang lain, berbagi, membantu orang lain. Padahal kita sendiri pun mungkin perlu ditolong, Kak Antoni. Iya.
Kadang orang bilang, aku nggak punya uang, aku juga miskin, bagaimana bisa menolong orang? Bagaimana jadi berkat? Bisa. Bisa. Berbagi itu nggak menunggu untuk kamu punya terlebih dahulu atau Ya. kaya terlebih dahulu Ya. atau berlebihan terlebih dahulu. Iya. Tapi kamu berbagi karena kamu tahu hidup kamu ini, semua yang kamu punya, bahkan nafasmu ini Dari Tuhan. berasal dari Tuhan. Semua yang kita punya itu hanya titipan Tuhan. Kalau Tuhan kasih kamu lebih, kalau Tuhan kasih kamu yang hari ini, Tuhan ingin supaya kamu bisa jadi saluran berkat. Bukan seberapa mahal atau Iya. banyak barangnya atau seberapa banyak orang yang bisa kamu tolong. Mungkin kamu bisa hanya menolong 1 orang, 2 orang. Gak apa-apa. Mungkin hanya hal yang sederhana, pinjemin pensil, hanya berbagi sarapan. Terus pensil kita mungkin patah, kita nggak marah, nggak apa-apa, nggak sengaja gitu Iya. ya. Kita bisa berbagi banyak hal Iya. dan dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan terakhir nih, Hmm. menjadi terang itu adalah kita hidup berintegritas. Wah, iya ini istilahnya keren benar. banget ya. Penting nih, penting. Integritas itu apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan Apa yang kita lakukan, Iya. apa yang kita hidupi. iya. Kita anak Tuhan, berarti hidup kita, ucapan kita, pikiran kita harus sesuai dong dengan aturan anak Tuhan. Iya. Mungkin ya, orang-orang di sekitarmu, mereka banyak nggak tahu isi firman Tuhan, isi Alkitab. Tapi Iya. mata mereka melihat kita terbuka Iya. dengan lebar. Pengen tahu Betul. bagaimana nih hidup yang katanya orang-orang yang mengaku percaya sama Tuhan Yesus. Jadi mereka tahu Mm-mm. kita ini asli, otentik anak Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus, atau kita Kristen palsu yang pakai topeng. Ya, inget loh topeng itu Iya. nggak bisa selamanya kamu pakai. Satu waktu kamu nanti juga akan capek, ya. Dan Tuhan juga nggak mau kita jadi orang-orang Kristen yang munafik, tapi kita mau jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang otentik, yang berintegritas. Semangat menjadi tenang dan berkat. Berjuang. Dan itu Sekarang, perlu proses, Kak Ivon, Iya. ya. Jangan langsung, kok aku gagal lagi terus mundur. Iya. Nggak bisa. Memang itu day by day, bertingkat-tingkat terus, menaik terus, sehingga kita menjadi sempurna. Iya. Sampai nanti kita mati. Betul. Perjuangan, kamu nanti bisa gagal, tapi kamu tahu, aku sedang berproses untuk menjadi orang yang hidupnya menjadi berkat, menjadi terang buat siapapun. Iya, sebagai terakhir kita mau nyanyi lagi lagu Lampu Kehidupan. Oke. Siap semuanya. Ting 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 ting. Lampu, lampu, lampu kehidupan. Lampu, lampu. Merah, kuning, hijau, merah tidak lagi berbuat dosa, kuning peringatan, menjaga hati, hijau berjalanlah bersama Tuhan. Ayo kawan-kawan, ingat lampu kehidupan. Lampu, lampu, lampu kehidupan. Lampu, lampu, merah, kuning, hijau. Anak-anak, firman Tuhan sudah kita dengarkan, ya kan? Masih ingat? Lampu, lampu, lampu kehidupan. Lampu, lampu, merah, kuning, hijau. Ingat ya, itu ya. Harus diingat, kita harus menjaga hati kita. Ketika kita mau menjadi berkat, nih anak-anak, kita semua ini disayang Tuhan, kita istimewa, dan kita harus menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Tadi nih, selama cerita, Lose lihat ada anak-anak yang saat mendengarkan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan berarti sudah tidak mendengarkan. Ya, ada yang lari-lari, ada yang rebahan. Ya, kalau kita mau menjadi anak Tuhan, kita harus melihat, menjaga hati kita. Ingat, sebelum melakukan, apakah berpikir dulu,
apakah yang aku perbuat ini menyenangkan hati Tuhan? Ya. Nah, anak-anak, nanti setelah acara ini selesai, kalian akan mendapatkan yang namanya lembar refleksi, ya, seperti ini. Coba didengarkan dulu, fokus dulu, tinggal sebentar lagi ya, tinggal sebentar lagi kita selesai. Langsung bisa melihat kalian dari sini, ya. Ini lembar refleksi. Nanti kalian isi setelah selesai sesi. Setiap lause, kakak-kakak yang ada di tempat kalian akan membagikannya, ya. Lembar refleksi ini kalian isi, ya. Nah, setelah itu kalian boleh doa, ya. Ini disimpan, tentunya nggak perlu dikembalikan lagi ke lausenya, ke gurunya, tapi kalian simpan, taruh di Alkitab supaya kalian ingat betapa kalian itu berharga di mata Tuhan, disayang Tuhan, dan kalian harus menjadi berkat dan terang bagi teman-teman di sekitar. Oke? Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, berdoa untuk menutup sesi ini, ya. Yuk, sikap doa bagaimana? Sikap doanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sesi 1, 2, dan 3 sudah kami lalui. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami semua melalui firman Tuhan, betapa kami ini disayang Tuhan, betapa kami berharga dan istimewa di mata Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau berkomitmen untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada. Karena kami adalah anak-anak Tuhan. Tuhan terus mau mengingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, tegur kami ketika kami tidak hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberikan firman Tuhan yang indah. Tuhan taruh di hati kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, ini anak-anak, persiapan ya, kita mau foto bersama. Belum foto bersama nih. Ya, iya foto bersama dulu. Tolong buka kamera semuanya, buka kamera ya, buka kameranya supaya bisa difoto ya. Oke, ada berapa lembar itu ya? Wah, banyak sekali berlembar-lembar ya. Oke, yang gaya cheese silahkan ya. Oke, nah setelah foto bersama, tunggu ya, nanti saya yang akan kasih aba-aba ya. Nanti jangan dimatikan dulu Zoom-nya, jangan. Kita mau tutup seluruh aktivitas kita dengan berdoa. Setelah itu nanti diserahkan ke gereja masing-masing. Ada hal yang harus kalian lakukan. Nggak boleh pulang dulu ya. Oke, sudah buka semuanya? Coba dilihat dulu. Oh, ada yang belum buka tuh. Kaltim, Linggamapan belum buka. Dadap. Semuanya tolong dibuka. Ayo. Dibuka. Yang pribadi-pribadi juga tolong dibuka ya. Supaya kita bisa, ini buat kenang-kenangan kita. Ini baru periode pertama nih, volume pertama. Volume pertama Paul Sinode Gethsemane. Berdoa supaya ada lagi ya, atau kita bisa onset sama-sama ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke ya, silakan yang foto sudah siap nih ya. Oke, yuk kita bergaya ya. Lembar pertama, cheese. Ayo foto bergaya, cheese. Sekali lagi, 2, 3, cheese. Oke, sudah. Sekarang lembar kedua. Siapa yang foto? Udah belum? Tolong diinfoin. Yang foto sudah belum? Itu udah gaya-gaya nggak ada yang
Nggak ada yang foto lagi. Aduh, tunggu ya. Sudah belum? Udah ya? Oke, sekarang lembar kedua. Silakan lembar kedua. Pokoknya lembar kedua yang mana nggak tahu. Jadi kalian tetap bergaya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, lembar kedua sudah. Sekarang lembar ketiga. Lembar ketiga. Oke, mana nih lembar ketiga? Sudah siap? Semuanya tetap bergaya loh ya, karena kalian nggak tahu lembar keberapa. Bisa-bisa gaya dari pertama kayak Lose, ternyata Lose di akhir ya. Pokoknya bergaya ya. Oke, lembar ketiga nih ya. Siap? 1, 2, 3. Cheese. 1, 2, 3. Cheese. 1, 2, 3. Oke, tadi lembar ketiga ya. Sekarang lembar keempat. Ayo tetap bergaya. Lembar keempat, siap? Oh, masih ada yang belum buka nih ya. Buka aja, nggak apa-apa. Oke, yuk lembar keempat. 1, 2, 3. Cheese. Aku lembar keberapa nggak tahu. Pokoknya bergaya terus. Cheese. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Sekarang lembar kelima. Mana ya? Ada nggak lembar kelima? Oh, banyak sekali. Sampai 10 lembar. Wah, mesti sabar nih. Ayo. Bergaya siapapun itu ya. Ayo. 1, 2, 3. Cheese. 1, 2, 3. Cheese. 1, 2, 3. Cheese. Udah ya? Berapa lembar? Sudah selesai ya? Weh, yeah, terima kasih. Oke, masih tetap di tempat, ya. Kita mau berdoa bersama, ya. Yuk, silakan Pendeta Ricky untuk menutup dalam doa ngos-ngosan nih ya. Oke, silakan di-unmute dulu ya Pendeta Ricky. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas acara PAL pada hari ini. Terima kasih buat 3 sesi yang sudah kami ikuti tentang firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan, Tuhan terus memeteraikan firman Tuhan itu di dalam hati kami, bahwa kami adalah istimewa di hadapan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong supaya apa yang kami dengarkan itu tidak sia-sia, tetapi menolong kami untuk kami menyadari bahwa siapapun kami, bagaimanapun keadaan kami, bahwa di hadapan Tuhan kami adalah istimewa. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan sekali lagi acara selanjutnya nanti akan diadakan di gereja masing-masing. Kiranya Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih mute. Oke, saking semangatnya nih ya. Seperti kalian nih, Lose juga tetap semangat nih ya. Apakah sudah selesai semuanya? Tunggu ya, Lose akan konfirmasi dulu ya. Oh ya, setelah ini acaranya diserahkan kepada Lose setempat, gereja setempat ya. Ada games yang harus kita lakukan ya kan, terus ada prakarya yang harus kita selesaikan ya. Apakah ada hal lain lagi yang harus mau disampaikan oleh Ketua Panitia Pendeta Saleh Ali sebagai pembina? Tunggu ya, ini jauh nih, Pendeta Saleh Ali ada di Kelapa Gading, saya ada di Kemunian, hanya lewat sini. Silakan Pendeta Saleh Ali. Oh, masih di mute? Ya, tidak ada lah. Oke, terima kasih untuk semua Lose yang ada di GPMRI Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Bali, Denpasar ya, Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek. Kita ketemu, nggak tahu ya, kalau selanjutnya masih ada apa enggak. Oke,
Kita ketemu sampai di lain waktu. Oke? Bye-bye. Semuanya bye-bye dong. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Yeay. Ayo yang mau foto-foto. Boleh. Yeay. Bye-bye. Ayo, mumpung belum ditutup nih ya. Sungguh sekali. Bye-bye. Oke, sudah ya. Mau dimatikan ya Zoom-nya ya. 1, 2, 3. Dadah.